Satuan Reserse Narkoba atau Sat Narkoba Polres Bone mengamankan sebanyak 15 terduga pelaku penyalahgunaan narkoba dari sejumlah lokasi yang berbeda. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam press release yang digelar di Mapolres Bone, Jalan Yosudarso, Kecamatan Tanitiriatang Timur pada Selasa 6 Januari 2026. Dalam kegiatan tersebut, Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra tampak hadir mengenakan PDH lengkap dan berdiri di sisi kanan. Di samping kirinya, KBO Sat Narkoba Ibda Syarif mengenakan kemeja lengan panjang berwarna merah. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Bone Ibtu Irham berdiri di tengah mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru tua. Di sisi lain, Kanit 1 Ibda Hadasri Halim tampak mengenakan kemeja lengan panjang berwarna coklat muda, serta Kanit 2 Ibda Andi Mansur mengenakan kemeja lengan pendek warna hijau muda. Dalam keterangannya, Ibtu Irham menyampaikan bahwa pengamanan terhadap para terduga pelaku merupakan hasil tindak lanjutan dari sejumlah laporan polisi yang diterima jajarannya. Ia menjelaskan para terduga pelaku diamankan di sejumlah lokasi berbeda, baik di wilayah Bone maupun di luar daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasih Humas KBO Narkoba, rekan-rekan kami, kemudian dari pihak seluruh media Kabupaten Bone yang sempat hadir pada hari ini. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan segala nikmat kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga bisa hadir di tempat ini, tentunya untuk melaksanakan rilis pengungkapan kasus narkoba di Polres Bone, wilayah hukum Kabupaten Bone. Tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga maupun sahabat beliau, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Jadi mohon izin rekan-rekan, seyogianya untuk rilis ini sebenarnya untuk saya akan serahkan ke Kasih Humas untuk disebarkan ke rekan-rekan, tapi ada beberapa permintaan dari rekan-rekan media karena menganggap bahwa narkoba yang kami ungkap ini cukup menarik, sehingga saya diminta untuk melakukan press release terkait dengan pengungkapan ini dan menyampaikan langsung kepada rekan-rekan. Jadi mohon izin rekan-rekan, kami sampaikan bahwa selama kurun waktu tanggal 2, 3, 4, dan 5, 5, kurun waktu 4 hari, Satres Narkoba telah melakukan pengungkapan beberapa kasus narkoba. Dari beberapa itu, kemudian yang bisa ditindaklanjuti menjadi laporan polisi itu ada 6 perkara, ada 6 kasus. Ada pula, nanti sebentar kami jelaskan terakhir, ada pula beberapa perkara yang kebetulan pada saat dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, mengamankan yang bersangkutan, kami mereka ini ada yang ada bibirnya, ada yang plastik kosong, kemudian positif. Itu nanti hari ini sudah diserahkan 2 perkara ke BNNP, mungkin menyusul besok 2 yang bisa ikut 3, 2 dengan 2 besok. Untuk yang satunya yang kemarin kami sempat amankan di wilayah Pompanua, itu juga mungkin nanti menyusul, mudah-mudahan juga bisa besok. Untuk yang berlaporan polisi itu sendiri, kami jelaskan bahwa ada seperti yang kami sampaikan tadi, ada 6 LP, dan itu sudah ke-6-nya sudah kami cek di laboratorium forensik, dan hasil laboratoriumnya
positif semua. Yang pertama ada LP01, yakni saudara A, yang kami amankan di Lapowoi, Garasigeri, lapangan Candi, lapangan saya. Kemudian kemudian setelah kita kembangkan, kami kemudian mengamankan saudara inisial I di Bajoy. Pada saat itu kami juga mengamankan satu orang ini. Yang mana? Ini. Oh iya. Ya, pada saat itu juga kita mengamankan saudara MD. Nah, namun barang bukti yang kami temukan tidak ada perselesaian, namun setelah kami cek urin itu dinyatakan positif. Makanya besok rencana kalau untuk MD kita akan serahkan ke BNNK. Itu LP yang pertama. Jadi saudara A kami amankan di Lapowoi. Kemudian pada saat itu ditemukan saudara MD, yang kemudian besoknya itu kami akan serahkan ke BNNK. Itu yang pertama. Kemudian di laporan polisi LPA nomor 2 ini kami menetapkan tersangka 5 orang. Jadi awalnya kami kemudian mengamankan saudara I, yang tadi saya bilang pengembangan saudara I. Dari situ kami kemudian mengembangkan dan menemukan saudara NI. Biasa disebut BK, saudara BK, panggilannya BK. Jadi pada saat panggilannya adalah saudara BK di Amali. Jadi awalnya kami amankan di saya buka dulu yang di sini ya. Saya tidak terlalu hafal, tak putar-putar. Ini rekan-rekan, mohon maaf, ini tidak terlalu lengkap identitasnya. Jadi LP yang kedua ini TKP-nya di Jalan Kesehatan Kelurahan Bajoy. Jadi pada saat itu kami amankan saudara Idris saudara I, kemudian kami kembangkan ke saudara MY alias BK. Kami mengamankan 3 orang di luar Kabupaten Wajo di wilayah Sidrap sebanyak 3 orang dengan inisial ini namanya kok beda? Mana yang keluar? Nah, maaf saya tidak hafal satu-satu namanya. Amankan MY alias BK di Amali. Kami kemudian mengembangkan meskipun sempat terputus karena ada sesuatu hal yang seperti yang saya sampaikan tadi.
yang kami minta bantu, mohon untuk tidak di-share kalau belum ini, sempat terputus. Alhamdulillah akhirnya kami menemukan 3 orang tersangka di Kabupaten Sidrap, yakni saudara I, saudara J, dan saudara I. IS, JU dengan IW. Anju. Nah, kemudian ini LP yang kedua. Jadi LP yang kedua itu dengan barang bukti yang kami amankan, yakni ya, 7 saset plastik bening yang diduga berisi narkoba. Sudah kami cek di lapor, itu hasilnya positif. Kemudian ada tas kecil warna hitam merek Marka, 1 handphone merek Oppo warna merah, kemudian merek Oppo warna biru malam, kemudian handphone Oppo warna ungu, kemudian ada Samsung warna putih, kemudian ada merek lain berwarna hitam. Ini mereknya tidak terlalu jelas. Itu rekan-rekan. Kemudian kami terkait dengan LP 03, kami mengamankan saudara AE yang kebetulan pada saat diamankan ini kemudian menunjuk saudara AP. Saudara AP ini di LP lain, di saudara AD itu saudara AE maksud kami. Ini baru. Iya. Jadi kami jelaskan di LP 03 ini kami mengamankan 3 orang yang pada saat itu ditemukan padanya saudara AE ini ada 1 paket yang berisi diduga sabu dalam paket yang terbungkus di plastik, di klip bening yang dibungkus dengan ini dompet. Di dompet itu diselip di dalam sebuah kartu salah satu organisasi. Kemudian dengan uang hasil penjualan sebesar 400.000, hasil penjualan 400.000 turut diamankan juga pada saat itu WS dan saudara IR yang hari ini kami serahkan ke pihak BNNK karena bukti yang kami dapatkan pada saudara AE ini tidak bersesuaian dengan ini, cuman urinnya positif, tidak ada persesuaian. Tapi pada saat itu turut kami amankan karena berada di sekitar TKP. Setelah kami cek urin, dia menyampaikan bahwa dia sebelumnya pernah menggunakan dan kenal dengan saudara yang kami amankan, AE. Makanya karena tidak ada persesuaian itu, kami hari ini tadi kami serahkan di BNNK. Kemudian yang keempat, sebagaimana pengembangan dari LP 03 ini, kami kemudian menemukan saudara AP. Ya, saudara AP ini alias A alias AN. Ini barang bukti yang kami temukan adalah 1 paket sabu, 1 paket. Nah, di LPA baru Kelurahan Macege, Kecamatan Tanah Datar Barat, Kabupaten Bone. Nah, dari saudara AS ini kemudian AP ini, maksud kami AP ini kami kemudian mengembangkan ke LP 05.
di LP05 ini atas nama H alias E, ini kami menemukan 6 paket, 6 saset narkoba jenis sabu ukuran kecil di Jalan LS Demangata, Kecamatan Tanda Teratang, Kabupaten Bone. Selanjutnya, setelah kami mengamankan saudara HR, kemudian kami mengembangkan kembali dan kami kemudian menemukan saudara Dr. AMT. Juga padanya kami temukan 2 saset, 1 isi kosong, 1 isi berisi. Kalau timbangan bersihnya itu sebanyak 0,73 gram. Setelah diukur di lapor ya, karena kan kalau ditimbang di lapor itu plastiknya dikeluarkan. Kami amankan di Jalan Abu Depa Solo, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanda Teratang, Kabupaten Bone. Jadi boleh kami sampaikan bahwa untuk periode tanggal 2 sampai dengan tanggal 5-6 ini hari, Sat Narkoba Polres Bone itu melakukan penangkapan terhadap 10 orang tersangka, yang kemudian dari ke-10 itu dibuatkan laporan polisi sebanyak 6 laporan polisi, dan ada 5 tersangka lainnya yang kemudian akan diserahkan. Hari ini ada yang diserahkan, besok akan diserahkan lagi sebanyak total 5 orang. Tidak ada 5 orang. Mungkin sekian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Nanti kami serahkan kepada Kasih Umas sebagai pengarah daripada. Berapa total tersangka yang sudah diamankan? Untuk total tersangka sendiri yang kami amankan ada 15 orang. 15 orang dari yang memenuhi syarat untuk di-LP kan, kami buat LP sebanyak 6 LP. Dan sekarang 15 orang. Berarti 5 orang diserahkan ke BNN? Untuk yang 5 orang ini akan diserahkan ke BNN karena kebetulan tidak bersesuaian dengan bukti yang kami temukan. Kemudian dari urinnya positif, makanya kami akan serahkan ke BNN. Dari 15 orang ini kan ada tenaga pendidik kan? Ada 1 orang tenaga pendidik. Dosen di mana? Di salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bone. Untuk total barang bukti yang diamankan sendiri? Untuk total barang bukti yang kami amankan sendiri setelah dilakukan penimbangan di laboratorium forensik ada sekitar 3,38 gram. Cukup? Ya, cukup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.